secara biologis belum matang, sehingga remaja itu mencerminkan suatu usia yang belum matang. Karena itu WHO pun juga matok usia sampai 19 ya. Kalau di Indonesia itu kenapa Kementerian Kesehatan ngambil 18? Tentu banyak alasan. Yang dewasa itu tentu di atas 17 tahun. Sehingga biasanya pertimbangan administratif itu sering mewarnai. Meskipun banyak pertimbangan yang lain, tapi pertimbangan administratif sering mewarnai. Kalau WHO tadi pertimbangannya biologis ya. Nah, kalau BKKBN itu, mohon maaf, mungkin ada pertimbangan politis. Kenapa politis? Karena bagaimana secara strategis mereka biar kawinnya tidak di bawah usia 20 tahun gitu. Sehingga remaja itu sampai usia 24 tahun. Dengan harapan kalau laki-laki baru menikah usia 25 tahun ya. Karena sebelum usia 25 tahun tentu dia belum dewasa, masih remaja gitu. Inilah maksudnya pertimbangan politik itu bukan politis dalam arti partai, tapi politis dalam arti strategi untuk mencapai suatu program. Nah itulah kadang-kadang ada mana-mana di balik batasannya. Dan kita lihat bahwa remaja itu memang mengalami suatu masa di mana adalah masa yang sangat krusial ya. Itu karena di situ ada perubahan yang dikenal dengan masa pubertas ya. Peralihan dari anak-anak menjadi dewasa melalui suatu proses remaja, sehingga ada pertumbuhan yang berbeda yang kita kenal dengan seks sekunder ya. Kalau yang laki-laki mungkin ditandai dengan tumbuh rambutnya di mana-mana, kemudian kalau perempuan payudaranya, pinggulnya, dan menstruasi, dan kalau laki-laki juga ditandai dengan ada warna cangkul, mimpi basah, dan seterusnya ya. Inilah pertumbuhan laki-laki ya, mengalami suatu masa transisi pubertas, yaitu masa di mana dari anak-anak menjadi dewasa ya. Dan sebetulnya masalah reproduksi itu bukan semata-mata masalah seks ya. Sehingga jangan ada di remaja itu selalu terkungkung di dalam suatu masalah seksualitas. Karena kita bicara kesehatan reproduksi itu tidak mesti bicara masalah seksualitas. Tetapi bicara masalah seks memang itu banyak itu adalah kesehatan reproduksi. Tetapi bicara kesehatan reproduksi tidak mesti kita harus bicara tentang masalah seks. Lebih-lebih seks itu kalau diterjemahkan oleh orang awam adalah bagaimana hubungan seks ya. Sedangkan seks secara akademik itu diartikan sebagai jenis kelamin. Ini contoh saja, ketika kita belajar tentang masalah reproduksi laki-laki, maka sebetulnya yang perlu kita komunikasikan salah satunya, kalau laki-laki itu anak-anak atau ibu yang punya anak laki-laki yang baru aja lahir, misalkan begitu. Cobalah kita cek alat kelamin laki-lakinya itu ada kelainan atau tidak. Satu saat ada bayi yang sebetulnya lubangnya kencing itu tidak di depan, tapi agak ke belakang. Namanya hipospadia ya. Tetapi karena ibunya tidak pernah mengenyam masalah kesehatan reproduksi, tidak ngerti, tahunya pokoknya anaknya ngompol, yang ngompol itu ya basah ngompolnya, tapi nggak tahu lubangnya dari mana gitu. Nah sebetulnya ya perlu dicek kalau pas pipis itu mantul atau tidak gitu. Nah ini namanya pelajaran kesehatan reproduksi, bukan semata-mata masalah hubungan seks, tetapi ini penting. Karena apa? Kalau ibunya tahu, maka ini harus dipersiapkan untuk kemudian dilakukan semacam rekonstruksi atau operasi rekonstruksi ya. Karena kalau tidak, maka nanti sudah terlalu besar, kemudian kelainannya menetap, maka bisa menimbulkan masalah, termasuk bisa menimbulkan infertilitas, sulit hamil, juga bisa menimbulkan batu yang ada di saluran kencing. Nah, hal ini kan penting ya, hanya dikenali dengan segera. Dan sekali lagi saya menekankan kesehatan reproduksi itu bukan bicara hanya semata tentang hubungan seks ya, supaya tidak disalahartikan. Remaja-remaja saya kira penting untuk tahu tentang ini ya. Ada lagi misalkan antisensus testikularis ya, testisnya tidak turun. Harusnya testis itu turun ya. Jadi harusnya testis turun ke sini tapi tidak turun. Nah ini juga harusnya diraba. Kalau bayi lahir, ibunya sudah pernah belajar kesehatan reproduksi, bapaknya pernah belajar kesehatan reproduksi, bayinya lahir laki-laki ya dicek dong, ada biji clearnya nggak? Kalau tidak ada kan berarti tidak turun. Nah kalau tidak turun itu harus dilakukan operasi, harus diturunkan. Kalau tidak kan bisa bahaya, karena bahayanya bisa menjadi mandul, bisa kemudian juga terjadi kanker dan seterusnya. Sangat sedih kalau seandainya kemudian ada metaplasi dari kanker,
usia 16-17 testisnya kanker gara-gara testis tidak turun. Padahal kalau diturunkan di operasi pada usia-usia awal, maka tidak jadi kanker dan akhirnya sehat dan bisa menjadi laki-laki yang fertil. Ya. Nah, ini contoh saya agak menekankan ini karena saya ingin bicara bahwa kesehatan reproduksi aspeknya sangat luas, sangat penting. Sehingga informasi-informasi ini juga banyak sebetulnya. Jadi sebetulnya